semuanya. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih yang banyak Pak Pendeta Pardosi untuk puji-pujian yang sudah diangkat bersama tadi. Memuji Tuhan kita Yesus Kristus di pagi hari ini. Hari pertama minggu ini kita bersama-sama mengucap syukur dalam ibadah saat teduh pagi kita ya. Terima kasih semuanya saudara-saudaraku. Ya, baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyambut perenungan firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sebab di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan, hidup kami selalu terpelihara dengan sempurna, yaitu kasih setia-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami semua melalui pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sangat bersyukur kami diberikan pengertian-pengertian yang benar. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali kami Tuhan rindu diteguhkan lagi dan lagi. Kami diteguhkan lagi oleh kekuatan firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Semua saudara-saudara kami yang sudah hadir di ibadah Jum pagi saat teduh kami ini, kami doakan semuanya. Kami bersyukur, berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan yang sangat berharga bagi kami semua. Dan sebelum kami melaksanakan kegiatan kami selanjutnya hari ini Tuhan, terlebih dahulu kami menyerahkan diri kami ke dalam pengasihan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa kita terus diperhadapkan kepada penyataan kasih karunia Tuhan, pengetahuan, pengertian yang sangat baik untuk membangun terus keteguhan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menjadi pemandu yang setia dalam kehidupan kita, membawa kita kepada seluruh kehendak-Nya secara terperinci, secara detail. Kita semakin tahu, kita semakin mengerti apa rencana Tuhan yang selengkapnya di dalam kehidupan kita. Amin. Itu tujuan kita, agar kita memahami lebih lengkap lagi, lebih komplit lagi ya, bagaimana kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa, dia telah dianugerahkan kepada kita di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita memahaminya dari setiap kebenaran firman yang disingkapkan kepada kita. Oh iya, terima kasih. Selamat pagi Ibu Sisil dari Manchester, Inggris, Eropa. Jam berapakah sekarang di sana Ibu? Jam 11. Jam 11. Jam 11 malam. Yes. Oh ya, luar biasa. Apa-apa. Ya. Ya, baik. Ya, Tuhan memberkati ya Bu ya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Baik, saya melanjutkan ya Bu ya. Saya sudah memulai mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Roma pasal 10 ya. Ya, kita bertambah semangat ini karena kehadiran dari Ibu Sisil dari Manchester, dari Inggris ya. Puji Tuhan. Ya, luar biasa Ibu kita ini. Ya, baik. Kita membuka firman Tuhan dari Roma pasal 10 ya.
Ya, ini menjadi berkat buat kita semuanya pagi hari ini. Ya, terima kasih. Roma pasal 10 ayatnya yang ke 4, mulai dari ayat 4 sampai ayat 8. Saya minta tolong pada Ibu Rostani membaca untuk kita semuanya. Iya. Oke. Kalau sudah siap ya. Roma pasal 10 ayatnya itu. Roma pasal 10. Oke. Ya, ayatnya yang adalah kegelapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. 7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bro Stani. Ya, sekali lagi selamat pagi juga buat Ibu Bet dan semuanya kita di sini ya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi Ibu Bet ya. Ya, pagi semuanya ya. Iya, Bro Stani. Ya, terima kasih. Pagi semuanya. Ya, pagi semuanya. Baik ya, saya lanjutkan ya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Puji nama Tuhan. Nah, dari pembacaan kita ini sangat luar biasa. Begitu banyak berkat Tuhan yang bisa kita ambil dari pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 10 ini ya. Nah, dan terkhusus pada pagi hari ini saya mau menyampaikan tema atau topik dari apa yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita dengar tadi dari Roma 10 ayat 4 sampai ayat 8, yaitu pahamilah perbedaan ini. Nah, itu ya. Jadi pahamilah perbedaan ini. Perbedaan apa? Ya, baik. Saya akan jelaskan ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa perlakuan Allah ya, perlakuan Allah yang Esa, Allah Tritunggal ya. Allah yang Esa tidak berubah. Allah Tritunggal tidak berubah. Tapi caranya berbeda ya, berbeda ketika dia memperlakukan umatnya bangsa Israel ya dengan kita sekarang, umatnya bangsa Israel dulu dan kita sekarang sebagai tubuh Kristus. Ya, kita sekarang sebagai tubuh Kristus. Jadi ada perbedaan. Di mana perbedaannya sebentar akan saya jelaskan ya. Bahwa kebenaran ini tidak boleh dicampur adukkan, yaitu kebenaran di dalam program dan rencana Tuhan ya, terkhusus bagi umat pilihannya yang disebut dengan bangsa pilihan, bangsa Israel, dengan kita sebagai tubuh Kristus, orang-orang percaya dari bangsa lain. Kita bangsa lain kan Bapak Ibu ya? Ya, kita bangsa lain yang disebut di Alkitab bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak bersunat, bahwa bangsa Israel itu adalah orang-orang bersunat. Jadi itu perbedaan yang dibuat oleh siapa? Bukan dibuat oleh manusia, dibuat oleh Allah sendiri ya. Dan ada maksud dan tujuannya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kalau tidak bisa membedakan perbedaan ini, ya pemilahan ini di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, maka nanti pemberitaan itu akan ada campur aduk gitu ya. Jadi ada peraturan di dalam rumah tangga seseorang masuk ke dalam rumah tangga kita. Iya kan? Nah, atau peraturan di rumah tangga kita masuk ke rumah tangga seseorang ya,
tapi itu hal yang berbeda, ya. Jadi kita akan melaksanakan apa yang ditujukan kepada kita, bukan kepada pihak lain, supaya tidak terjadi kekeliruan atau tumpang tindih. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami agar sasaran daripada pemberitaan kebenaran yang kita sampaikan itu harus tepat ditujukan kepada kita, ya. Bagaimana kepada kita? Nah, kita lihat di ayat yang keempatnya tadi, Roma pasal 10, ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Kemarin sudah kita sesuaikan terjemahan di dalam Alkitab berbahasa Inggris, dikatakan, ya, for Christ is the end. The end. Jadi bukan hanya kegenapan, tapi akhir daripada hukum Taurat itu, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, saya juga sudah jelaskan kemarin bahwa tidak bagi bangsa Israel, Kristus bukanlah akhir dari hukum Taurat, karena ketika Yesus hadir lahir ke dunia ini di tengah-tengah bangsa Israel, justru hukum Tauratlah yang diberlakukan. Ya, Yesus disunat pada hari yang ke-8. Yesus rajin memelihara hari Sabat. Yesus rajin memelihara bait Allah. Ya, Yesus mempersembahkan bersama dengan murid-muridnya korban Paskah. Jadi ketika Yesus lahir di tengah-tengah bangsa Israel, maka Kristus bukanlah the end daripada hukum Taurat, bukan akhir, tidak berakhir, justru dilaksanakan. Nah, tapi sekarang bagi kita, ya, sesudah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, ya, untuk menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, maka di Roma pasal 7 dikatakan kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ya, kita benar-benar sudah dimerdekakan dari tuntutan hukum Taurat, karena di dalam Kristus semuanya telah digenapi, sehingga sekarang kebenaran diperoleh orang yang percaya. Nah, sekarang saya masuk kepada bagian yang kedua, membandingkan bagian yang kedua, di mana di ayat 5 dikatakan, boleh kita lihat di ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Jadi ada kebenaran karena hukum Taurat juga. Bagaimana modelnya? Ya, bagaimana model kebenaran karena hukum Taurat? Bapak Ibu sekalian, dikatakan di situ apa? Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi karena perbuatan, ya, karena tuntutan perbuatan-perbuatan, maka orang yang melakukannya dibenarkan. Jadi ada dua, berarti kita lihat di sini kebenaran yang pernah diberlakukan. Ya, yang pertama di sini kita lihat melalui hukum Taurat, yaitu mereka yang melakukannya. Melalui salib Kristus, mereka yang percaya. Nah, ini akan secara lebih detail ya kita lihat ya di dalam Imamat pasal 18. Mari ya Bapak Ibu, kita lihat di dalam Imamat ya Alkitab kita di kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 18. Orang yang melakukan hukum Taurat adalah yang akan dibenarkan. Tidak seperti sekarang ini, orang yang percaya yang dibenarkan karena salib Kristus. Ya, ini hal yang berbeda. Roma lagi. Ya, kita lihat di dalam Imamat, ya Imamat pasal 18, ya ayat 1 sampai ayatnya akan saya baca sampai ayatnya yang kelima. Nanti terkhusus kita lihat di ayat 5 ya, saudara-saudaraku ya. Nah, kita lihat apakah, oh ya, oke. Ya, Imamat pasal 18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Oke, bentar ya.
Oke. Saya akan membaca untuk kita. Dikatakan, Tuhan berfirman kepada siapa? Kepada Musa. Ya, bukan kepada Paulus ya. Nanti beda lagi. Tuhan berfirman kepada Paulus. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada siapa? Kepada Israel, bukan kepada kita. Kita bukan Israel. Dan katakanlah kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Ya, itu perintah Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 5 kita perhatikan. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Jadi yang melakukan perintah-perintah Tuhan, yang melakukan hukum-hukum Tuhan, yaitu perintah-perintah hukum Taurat, mereka orang Israel akan dibenarkan. Ya, jadi jelas di situ. Tidak dikatakan mereka yang beriman saja, mereka yang percaya saja, tapi mereka yang percaya dan melakukan hukum Taurat. Bisa Bapak Ibu lihat bedanya? Ya, berbeda sekali itu, ya. Nah, itulah yang dibenarkan di hadapan Allah. Jadi tidak heran Bapak Ibu kalau orang-orang sekarang ini tidak bisa membedakan apa program Allah di dalam menurut kasih karunia-Nya saat ini, maka orang-orang akan mencampurkan sekarang ini tentang kebenaran yang berlaku saat ini. Ya, banyak orang yang mengatakan tidak cukup hanya dengan percaya, tetapi juga harus melakukan, karena mereka mengambil dari sini, dicampur aduk semuanya. Ya, padahal Rasul Paulus sudah jelas menegaskan, bukan kebenaran karena melakukan hukum Taurat sekarang yang sedang dijalankan oleh Tuhan. Gitu ya. Ya, jadi Paulus ingin mengatakan, halo teman-teman semuanya. Ya, dengarkan baik-baik. Bahwa kebenaran karena percaya dan melakukan itu dulu diberlakukan oleh Tuhan kepada umatnya Israel melalui Musa. Disampaikan itu pada mereka sebagai jalan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang Tuhan ya melakukan satu program yang baru di dalam Kristus melalui kematiannya. Pengampunan segala dosa telah dilakukan dan juga hukum Taurat telah digenapi. Tidak ada tuntutan hukum Taurat lagi yang dapat mengintervensi hidup kita saat ini. Dan tidak ada obligasi, tidak ada kewajiban bagi setiap orang yang percaya saat ini tunduk seperti yang diperhadapkan kepada umatnya Israel. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ sangat luar biasa pengertian daripada Rasul Paulus tentang kebenaran Allah. Lengkap dia tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi memang tidak ada alasan untuk tidak mengetahui apa kehendak Tuhan saat ini. Sangat jelas semuanya. Kembali kita lihat lagi di dalam Ulangan pasal 30. Mari kita lihat saudara-saudaraku, Ulangan pasal 30. Ya, Ulangan, kitab Ulangan, ya kitab yang kelima yang ditulis oleh Musa, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Ulangan 30 kita baca dari ayatnya
yang ke-11. Kita masih melihat penegasan daripada Musa. Ya, penegasan-penegasan daripada Musa bahwa mereka yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Ya. Oke, kita lihat di ayat 11. Ya. Ulangan 30 ayat 11. Saya akan membaca ya, Bapak Ibu ya. Nanti akan kita lihat ini terkhusus di ayatnya yang ke-20. Oke, saya baca dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Nah, ini yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ya. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Melakukan perintah-perintah Tuhan itu ya. Jadi sedikit tadi saya jelaskan. Tadi kan Paulus menegur dan mengatakan kepada orang-orang yang tidak percaya, jangan kamu katakan siapa yang membawa Yesus turun dari surga, siapa yang mengambil dia dari alam maut, siapa yang turun ke sana, kan itu ya. Nah, sekarang di sini Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, jangan kamu katakan ya, bahwa jangan kamu bertanya siapa yang akan naik ke langit untuk mengambil perintah-perintah Tuhan. Ya kan Musa sudah pergi ke Bukit Sinai untuk menerimanya. Kenapa dipertanyakan lagi? Kan begitu kan? Ya. Kenapa dicari lagi alasan untuk tidak melakukannya? Ya, sudah jelas kok semuanya bahwa itu adalah atas rencana Tuhan bagi mereka. Sehingga mereka harusnya mempercayai dan melakukan saja. Begitu ya, ayat 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, tempat firman itu. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke sana, ke seberang laut, untuk mengambil perintah-perintah Tuhan itu bagi kita, dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Nah, ini mereka masih protes terus nih, ya kan, kepada Musa. 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Karena Musa sudah terang benderang mengajarkan pada mereka dari A sampai Z. Jadi jangan tanya lagi ini dari mana, siapa yang mendapatkannya, ya, apakah Tuhan yang memberikan ini kepada kita atau siapa? Lah, Musa bilang, nggak usah tanya, langsung saja. Ya, lakukan perintah Tuhan yang sudah kusampaikan kepadamu. Jangan tanya lagi integritasnya, jangan tanya lagi legalitasnya, jangan tanya lagi sumbernya dari mana. Pokoknya sudah disampaikan kepadamu kebenaran itu, ya udah, lakukan saja. Begitu, ya kan? Jangan buang-buang waktu, lakukan saja. Gitu kata Musa kepada mereka, ya. Nah, ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup yang menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ya, jadi itu sudah sangat jelas Musa sampaikan supaya keadaan mereka menjadi baik, dan dekat juga di situ hukuman bagi mereka, kematian buat mereka kalau mereka berlama-lama menunda-nunda untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena itu yang
diminta sebagai sikap ya yang pantas dari orang-orang Israel terhadap perintah hukum Taurat. Di situ ada dekat kehidupan dan kematian. Ya, sehingga mereka tidak usah berlama-lama, jangan banyak protes, begitu kira-kira kan? Nah, langsung saja lakukan karena itu adalah merupakan kebenaran yang dituntut oleh Tuhan dari kehidupan mereka pada saat itu. Ya. Nah, jadi diminta sikap mereka yang langsung menyambut dan meresponi dengan melakukannya. Ya. Melakukan apa? Melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Ayat 20. Nah, ini yang menjadi perhatian kita lebih khusus lagi. Ayat 20 dikatakan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bahwa ketaatan mereka kepada hukum Taurat itu jelas-jelas itu dihubungkan dengan siapa? Dihubungkan dengan salib Kristus ya? Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak ada itu. Ya, tuntutan ketaatan orang Israel melakukan perintah-perintah Tuhan itu tidak dihubungkan dengan salib Kristus. Ketaatan mereka kepada salib Kristus tidak. Itu dihubungkan dengan janji kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang mau diperjelas di sini adalah bahwa kemarin ya saya sudah menyampaikan bahwa bagi bangsa Israel hukum Taurat itu tidak bisa lepas. Karena itu adalah merupakan suatu ikatan apa? Covenant. Ikatan perjanjian. Apa itu juga ditujukan kepada kita Bapak Ibu Saudara? Hal yang sangat berbeda, tidak, ya. Hal yang sangat berbeda. Paulus mengatakan bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, bahwa kita adalah dulu ya tanpa Allah, kita bukan kewargaan Israel, ya, dan kita tanpa perjanjian-perjanjian, tidak memiliki janji-janji seperti mereka ini kepada kita, dan kita tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kapan? Sebelum Yesus mati disalibkan, tidak ada pemberian keselamatan secara cuma-cuma tanpa melakukan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, ya. Yang ada adalah kebenaran karena melakukan, yaitu karena melakukan apa? Hukum Taurat. Dan itu dipusatkan kepada siapa? Dipusatkan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel lah yang harus lebih dulu diberkati. Itu yang Yesus katakan kepada perempuan Kanaan itu yang minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Ya, jadi posisinya berbeda, anak dengan anjing. Ya, Yesus bukan berkata kasar di situ, tapi Yesus ingin menegaskan bahwa dia menyadari pelayanannya sebagai manusia, firman yang menjadi daging, itu adalah terkhusus untuk bangsa Israel, di mana Yesus hidup di bawah hukum Taurat dan menggenapinya supaya orang Israel ya bisa menerima keselamatan dari Mesias Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Tetapi sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus menegaskan kebenaran Allah yang berlaku saat ini dari Tuhan Yesus adalah kebenaran karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali ke kitab Roma pasalnya yang ke-6 ya. Kita tinggalkan imamat dan ulangan, kita sekarang kembali
ke kitab Roma ya, pasalnya yang ke-10 ya. Kita kembali ke rumah ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di Roma pasal 10 ya. Nah, oke, sekarang jadi kalau kita bertanya, apa dasarnya sekarang untuk melihat seseorang berkenan kepada Tuhan, dan bagaimana sekarang menyembah Tuhan yang berkenan kepadanya? Ya, bagaimana sekarang penyembahan? Sekarang ini banyak orang berbicara tentang apa? Penyembahan. Penyembahan bagaimana? Saudara-saudara ya, ini bukan penyembahan yang tanpa pengertian yang benar, ya kan? Penyembahan itu adalah dengan pengertian yang benar. Pengertian yang bagaimana? Saudara-saudaraku, kita lihat di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3, ini adalah penyembahan yang benar. Kalau tidak memahami kebenaran ini, tidak ada penyembahan yang benar. Siapa yang mengerti kebenaran ini, ya, maka dia melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan saat ini. Ayat 21, Roma pasal 3, ayat 21. Ya, kita lihat. Sudah semuanya, Bapak Ibu Saudara, ya kita lihat ya. Dikatakan apa? Tetapi sekarang. Kalau yang tadi, yang di ulangan, imamat, ulangan itu dulu. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Amin. Dinyatakan kepada siapa dan melalui siapa sekarang? Bapak Ibu sekalian, ini Pauluslah yang mengungkapkan kebenaran ini dalam penegasannya saat ini kepada kita bangsa-bangsa lain. Ya, bahwa kebenaran tanpa hukum Taurat itu disampaikan sekarang kepada kita. Ya, nabi-nabi tidak boleh menyampaikan itu, ya kan? Secara tegas kepada bangsa Israel. Tidak diungkapkan itu, Bapak Ibu Saudara. Yang disampaikan Nabi Musa tadi adalah, kalau kamu melakukannya, maka hidup itu dekat kepadamu. Kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat, maka kematian sudah dekat kepadamu. Nah, tapi sekarang kehidupan dekat kepada kita karena tanpa hukum Taurat, ya. Karena kebenaran Allah saat ini kita lihat di ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Amin. Nah, ini saudaraku, kebenaran yang sangat diberkati oleh Tuhan, sangat luar biasa saat ini. Kebenaran iman Kristus, kebenaran ketaatan Kristus, ya, di kayu salib, yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab di ayatnya yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, perubahan yang sangat drastis itu dilakukan oleh Allah pada saat orang melakukan hukum Taurat, ya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Perubahan yang drastis, perubahan yang sangat radikal yang dilakukan oleh Allah saat ini untuk menerima manusia benar di hadapannya, menjadikan manusia jadi benar-benar di hadapannya, bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena penebusan. Dikatakan penebusan dalam Kristus Yesus, dan kebenaran itu sekarang diberikan secara cuma-cuma. Beda kan? Sangat berbeda. Pada masa Musa memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, bisa tidak dengan cuma-cuma, Bapak Ibu, kebenaran itu? Bisa? Tidak bisa.
Harus melakukan. Kalau tidak melakukan, kematian sudah dekat kepadamu, kata Musa. Maka sekarang, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi? Jangan katakan, ya. Kita lihat Roma pasal 10 tadi. Roma pasal 10 dikatakan di situ di ayatnya yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayat 7, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Firman yang mana? Firman kasih karunia saat ini. Amin. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Sekarang Paulus berbicara kepada siapa ini? Pada orang Israel? Kepada bangsa lain. Jadi Israel juga tidak ikut juga karena sekarang ini tidak ada Israel, tidak ada bangsa lain sesungguhnya. Semua orang, tidak ada perbedaan dikatakan tadi di Roma pasal 3 kan. Jadi kepada semua orang saat ini, firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, firman kasih karunia, itu diterima langsung oleh Rasul Paulus dari Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga, bahwa kebenaran saat ini adalah kebenaran Allah hanya oleh iman, bukan oleh iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Jangan tanya, jangan banyak protes. Begitu ya kan? Paulus sekarang menegaskan itu. Jangan banyak protes. Tidak mungkin hanya dengan iman. Ya kan? Harus juga kita lakukan perintah-perintah Tuhan supaya kita dibenarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sama seperti kepada Musa juga. Kalau Musa mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu sudah dekat kepada kematian. Sekarang Paulus mengatakan, siapa yang tidak percaya kepada Injil kasih karunia Allah, dia juga sudah dekat kepada kematian, yaitu kepada kebinasaan, karena upah dosa adalah maut. Jadi jangan banyak protes, ya, jangan cari-cari alasan untuk menentang kasih karunia Tuhan, menentang Injil keselamatan saat ini. Karena apa? Karena saat ini adalah panjang sabarnya Tuhan diberikan kepada semua orang keselamatan dengan cuma-cuma. Amin. Ya, keselamatan dengan cuma-cuma, bukan dengan usaha. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan banyak protes. Ya, tidak mungkin keselamatan itu sekali untuk selama-lamanya. Kita juga harus mengerjakannya, ini dan itu, dan ini dan itu. Banyak protes. Ya, jadi Paulus itu mengingatkan lagi Bapak Ibu Saudara, saat ini terimalah kebenaran karena kasih karunia Tuhan hanya melalui iman, ya, dan itu adalah hidup bagimu, hidup Kristus, hidup kebangkitan Kristus yang dikaruniakan oleh Roh Kudus yang telah dimeteraikan ketika engkau percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya, sekali lagi, itu sebabnya kita penting sekali menyampaikan Injil kasih karunia ini, ya, secara masif, secara besar-besaran, secara luas Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus bertekun menyampaikan Injil kasih karunia ini supaya Bapak Ibu Saudara, sebanyak orang yang terpanggil untuk menjadi percaya, mereka mendengar. Karena Paulus katakan tadi, itulah firman iman yang kami beritakan, yaitu firman kasih karunia yang diterima oleh Rasul Paulus melalui Yesus Kristus yang sudah dimuliakan di surga, yaitu bahwa Kristus telah mati
menebus dan mengampuni segala dosa kita. Dan siapa yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Dan orang-orang percaya semuanya saat ini dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus yang kekal. Itu adalah firman kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah penegasan kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita, maka pahamilah perbedaan ini. Amin. Mengertilah pemilahan ini dan jangan campur adukan kebenaran karena iman dan kebenaran karena melakukan. Saat ini kebenaran yang berlaku dan yang dijalankan oleh Tuhan adalah kebenaran karena iman kepada salib Kristus. Itulah berkat yang terbesar bagi semua manusia saat ini. Siap Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan kebenaran Injil kasih karunia ini? Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, ya, terima kasih atas perkenanan Tuhan kepada kita semuanya dan juga kesiapan hati kita untuk menyampaikan Injil Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengenal sekarang kebenaran yang sangat bernilai tinggi dan yang sangat memberkati kami dan jalan hidup satu-satunya yang membuat kami merasakan kebaikan Tuhan yang sempurna di dalam Kristus Yesus, kebenaran karena iman. Terima kasih Tuhan, kami memandang panggilan Tuhan yang kudus ini dan kami berjalan terus ya Bapa untuk memberitakannya kepada semua orang, sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan hadir untuk memperoleh pengertian pengenalan yang benar akan Kristus Yesus saat ini. Terima kasih Bapa, dimuliakan nama-Mu Tuhan, diberkati semua saudara-saudara kami yang begitu luar biasa Tuhan, kerinduannya untuk mengenal Kristus yang sangat luar biasa Tuhan dan Juru Selamat kami, dan memberkati kami semuanya. Dan hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami kekuatan yang baru ini menjadi dasar bagi kami untuk termotivasi terus melakukan dengan setia segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dimuliakan nama-Mu Bapa di surga, diberkati semua jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kembali kepada hambanya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak semuanya. Ya, shalom.